Lovers, berjumpa lagi di Ramadan Podcast Hikmah edisi 1442 Hijriah. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang salah satu ilmuwan muslim yang mempunyai peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Ia, Al-Khwarizmi. Nama asli beliau adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm atau sekarang di daerah Khiva, Uzbekistan. Dalam kitab Al-Fihris karya Ibnu Al-Nadim, dapat kita temukan secara singkat bersama dengan karya-karya tulis beliau. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak pedagang serta ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini yang juga dilakukan oleh beliau. Hampir sepanjang hidupnya, beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat beliau belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Dalam pendidikan, telah dibuktikan bahwa Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berwawasan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya di bidang syariat, tapi juga di bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan juga kimia. Beberapa cabang dalam matematika yang diperkenalkan oleh beliau seperti geometri, aljabar, dan aritmatika. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah kitab Al-Uslu Pusat atau The Element hasil karya Euclid. Selain itu, terdapat karya beliau tentang aljabar. Kita semua pasti tahu jika algebra atau aljabar merupakan nadi dari matematika. Karya aljabarnya yang paling monumental berjudul Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah atau ringkasan perhitungan aljabar dan perbandingan. Dalam buku ini diuraikan pengertian-pengertian geometris. Ia juga menyumbangkan teorema segitiga sama kaki yang tepat, perhitungan tinggi serta luas segitiga, dan luas jajar ganjang serta lingkaran. Dengan demikian, dalam beberapa hal, Al-Khwarizmi telah membuat aljabar menjadi ilmu eksak. Dan buku ini juga telah diterjemahkan oleh banyak matematikawan dari penjuru dunia. Selain karya tersebut, Al-Khwarizmi juga menghasilkan karya berjudul Sindij Zij, yaitu sebuah buku tentang astronomi yang memuat rumusan pembuatan kalender, menghitung posisi matahari, bulan, dan planet-planet, memuat tabel sinus dan tangen, tabel astrologi, dan perkiraan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Di bidang geografi, Al-Khwarizmi berhasil menentukan garis lintang dan garis bujur di 2.402 tempat berdasarkan peta dunia. Hal ini mirip dengan yang ada di dalam karya Ptolemaios, namun terdapat beberapa tempat yang digambarkan secara lebih rinci lagi, yakni garis lintang dan garis bujur untuk wilayah takhlukan Islam, Afrika, dan Timur Jauh. Sementara, untuk wilayah Eropa, Al-Khwarizmi mengadaptasinya dari karya Ptolemaios. Al-Khwarizmi juga menulis topik tentang penggunaan astrolabe, yaitu suatu pengukur lintasan planet sebelum ditemukannya sekstan-sekstan untuk mengetahui lintasan matahari dan mempelajari kalender Yahudi. Kontribusi Al-Khwarizmi dalam ilmu geografi ditulisnya dalam dua karyanya yaitu kitab Surah Al-Ard dan kitab Taqwim Al-Buldan. Dalam kitab yang berjudul Surah Al-Ard, Al-Khwarizmi menulis yang isinya membenarkan pendapat Ptolemaios. Selain itu, dia juga menulis buku berjudul Taqwim Al-Buldan yang menurut Carlo Nalino dan para orientalis dari Italia bahwa buku-buku yang ditulis oleh Al-Khwarizmi yang membahas tentang ilmu geografi bukan hanya sekedar kutipan dari ilmuwan-ilmuwan Yunani, namun Al-Khwarizmi telah mampu membuat ilmu geografi sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kiprah Al-Khwarizmi yang paling menonjol memang dalam bidang aritmatika, yaitu memberi dasar dan tonggak dalam matematika, menggabungkan bentuk-bentuk aritmatika dan aljabar, serta mengenalkan bilangan-bilangan Hindu ke benua Eropa. Atas jasa-jasanya itulah, beliau hingga sekarang sangat dikenal, baik di dunia ilmu pengetahuan, Islam, dan Barat. Atas karyanya yang populer tersebut, oleh dunia ilmu pengetahuan, beliau akhirnya diberi gelar Bapak Aljabar.
Buku pertamanya, Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dalam bukunya, Al-Khwarizmi memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan angka 0. Nah, lalu apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini? Dari kisah Al-Khwarizmi, kita mengetahui pentingnya memiliki ilmu. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti ungkapan Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. So, podcast lovers, banyak sekali keutamaan bagi kita yang berilmu. Di antaranya adalah Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan ilmunya akan menjadi amal jariah bila dimanfaatkan secara baik. Nah, itulah kisah dan pesan yang dapat kita ambil dari Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.